Oke, selamat siang Pak Ranto. Pak Ranto, sebagai seorang praktisi hukum senior, Bapak melihat kasus FA ini yang bisa dikatakan dilimpahkan ke kejaksaan, menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, dilimpahkan ke kejaksaan kalau menurut hukum acara pidana yang kita pahami, ya berarti perkara tersebut sudah selesai dalam penyidikannya, ya, dan sesuai ketentuan hukum dilimpahkan ke kejaksaan itu akan mengikuti proses selanjutnya, yaitu tahap 2 penyerahan tersangka. Dalam artian berarti selama proses penyidikan di kepolisian, semua proses yang dibutuhkan dalam perkara ini dilanjutkan nanti ke persidangan itu sudah terpenuhi, yaitu adanya saksi, adanya barang bukti, adanya tersangka yang pastinya pada saat berkas itu diterima oleh kejaksaan dilakukanlah penyerahan tersangka atau tahap 2 yang dikenal. Nah, kalau seperti itu adalah proses yang kita pahami dalam sistem hukum kita yang kita pelajari di dalam dunia pendidikan, tentunya dalam di fakultas, yaitu adalah seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud pelimpahan seperti yang kasus FA ini terus terang kita menganggap ini adalah satu keadaan yang menurut pemahaman saya dia adalah sihir hukum gitu. Kenapa sihir hukum? Karena belum pernah kejadian ada peralihan penyidikan, karena penyidikan yang dilakukan kepolisian belum selesai, namun penyidikannya dipindahkan kepada kejaksaan, sehingga statusnya masih penyidikan, yang otomatis penyidikannya bukan lagi di bawah kewenangan kepolisian, tapi penyidikannya di bawah kewenangan kejaksaan. Nah, itu yang kita maksud sihir hukum, karena kita tidak pernah belajar di dalam fakultas atau dalam praktek kita sehari-hari, mungkin kita belum pernah mengetahui ada hal seperti itu. Yang mungkin kalaupun kita ketahui pengambil alihan, itu pun pengambil alihan yang dilakukan sifatnya koordinasi antar lembaga, yaitu dari lembaga umpamanya KPK kepada kepolisian untuk sebagai bentuk koordinasi. Itu saja yang kita pahami. Oke, Pak Ranto. Pak Ranto, ini kan dikatakan mega korupsi yang terbesar, bisa dikatakan seperti itu, Pak Ranto, ya. Ini ada 3 unsur, ada kejaksaan, ada pihak kepolisian, ada KPK. Tapi kenapa KPK ini tidak ambil alih korupsi ini, malah dilimpahkan ke kejaksaan? Dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan. Di mana-mana kan kasus korupsi biasanya itu ikut dilibatkan itu KPK. Gimana, Pak? Ya, itu tadi, kalau namanya seperti KPK ikut, itu namanya konsolidasi suatu perkara, ya. Jadi bukan dilimpahkan dalam kondisi kayak seperti sekarang ini. Jadi kalau ditanya kenapa KPK nggak ikut, ya itu bukan ranah kita untuk memahami kenapa KPK tidak ikut, atau bisa kita juga garis bawahi mungkin saja KPK tidak mau ikut dalam carut-marut perseteruan antara kepolisian dengan kejaksaan. Ya, kita juga nggak paham kenapa sampai seperti itu gitu loh. Nah, ini melihat kasus Eva sendiri yang diduga melakukan korupsi TPPU dan merugikan negara sekitar 36,6 triliun, diduga dari 3 kasus besar itu, Asabri, Batubara, dan Krakatau Steel. Dari kacamata hukum melihat tentang ini seperti apa, Pak? Nah, itu namanya, kalau menurut saya nggak ada sangkutan dengan ini ya, tapi saya melihatnya ini penggiringan opini gitu loh ya. Saya anggap ini penggiringan opini, seolah-olah memang benar ada yang disita, yaitu 74 kg emas, terus ada
uang bentuk dolar Singapura, dolar Amerika gitu dan mata uang rupiah itu ada barangnya. Tapi kalau ditanya berasal dari mana, sampai saat ini tuh menurut saya pihak kepolisian atau penyidik di kepolisian tidak pernah berhasil menjelaskan. Seumpama, oh dia dapat dari si ini, kasus yang Asabri sekian, kasusnya Batubara sekian, dari kasus ini sekian. Ini sorry ya, ini sihir hukum lagi. Lu bungkus saja, ada perkara, 3 perkara, pokoknya ini barangnya. Apa benar seperti itu? Hukum kita ini ada prosesnya. Ini yang harus dipahami sama praktisi hukum juga. Ini semacam membuat, menurut saya, bagaimana di dunia fakultas hukum atau dunia pendidikan itu dosen-dosen ini bisa menjelaskan bagaimana loh prosesnya seperti itu. Kalau dibilang money laundering tadi, ada perkara pokoknya dulu yang sudah diputus, yang di sana mengaitkan adanya perkara yang memang terkait dengan Pak Febri umpamanya. Baru dia dapat melakukan tindakan untuk melakukan penyitaan terhadap asetnya Pak Febri umpamanya gitu loh. Kita bilang Pak Febri lah ya, karena kamu juga udah ngomong tadi, saya cuma ikut ya. Tapi yang jelas kita mau bilang uang ini dari mana kita belum pernah tahu. Bagaimana bisa tahu itu uang adalah dari kasus itu? Kok bisa gitu loh sekarang? Pokoknya saya ketemu barangnya, kasusnya dari sini, terus nggak pernah tahu alurnya, terus nggak pernah tahu siapa pemberinya, terus nggak pernah tahu bagaimana caranya. Pokoknya tujuan gua tercapai, dia jadi tersangka, barang buktinya pokoknya ini. Nah ini kan kalau bisa dibilang tadi saya ambil kutipan sihir hukum, ini jelas ada motif yang besar yang di belakang ini kalau menurut saya. Gitu loh ya. Kenapa? Banyak sana nanti dari sini saja, berarti kan tadi saya bilang sihir hukum, berarti kan ada kelemahan dalam proses ini. Ada kelemahan dalam proses, sehingga kalau terjadi kayak semacam deal, kemungkinan jadi proses yang lemah ini bisa menjadi jalan bagi orang tersebut untuk keluar dari masalah itu. Gitu loh. Nah, bagaimana ini bisa dibilang tadi tidak sihir hukum ya, karena memang diciptakan pokoknya ada satu tujuan untuk menutupi satu tujuan. Nah, satu tujuan ini yang kita bilang tadi, yang sebenarnya dengan FA ini sudah seperti ini, sudah tercapai itu. Sudah tercapai tujuan dari orang yang melakukan rencana ini gitu loh. Nah, tapi kira-kira akan berani nggak mengungkap siapa dalang di balik FA, dan apakah benar FA akan benar-benar terlibat atau korban, atau gimana dari abang melihatnya? Ya saya bilang tadi, saya tidak paham karena ini bagian daripada sihir ya, banyak ilmu-ilmunya yang di luar daripada nalar dan proses hukum yang kita pahami selama ini gitu loh. Nah, gimana kita bilang mau tahu bagaimana cara mengaitkannya dengan yang di atas atau bagaimana? Orang dengan Pak Eva-nya sendiri aja kita bingung bagaimana mengaitkan antara barang itu miliknya Pak FA atau barang itu hasil dari 3 perkara itu pun nggak ada. Coba, kita kan semua tahu bahwa hukum itu sebenarnya katanya terang benderang. Hukum itu alurnya tuh tidak tidak bisa kita manipulatif, karena dia akan, kalau lari sedikit dia akan bergerak dan kita bisa tahu bahwa kondisinya ada yang tidak beres gitu loh. Nah, yang tidak beres inilah yang tadi saya katakan, lebih banyak tidak beresnya, sehingga sepertinya kita disihir untuk percaya bahwa ada 3
kasus uangnya itu. Hmm. Itu loh, 3 kasus uangnya itu, Iya benar. barangnya itu. Oke Pak Pratama, gimana Pak melihat Hmm. FA ini? Ada salah satu lawyer mengatakan bahwa ini barang-barang yang disita, uang yang disita, emas ini, ada yang mengakui seorang lawyer ya, Iya dari itu. seorang lawyer yang mengatakan itu punya saya. Itu apakah ini salah satu pengalihan juga atau termasuk sihir hukum juga Pak? Ya, saya tadi katakan karena prosesnya memang berkaitan dengan sihir hukum, jadi kita pun bisa menyimpulkan orang yang mengakui atau apa, yaitu bagian yang memang dibuka tangganya, dibuka jalannya, gitu loh. Makanya saya katakan kita ini hanya cuma disuguhkan, pokoknya si Eva ini adalah punya barang ini. Eva ini hasilnya dari 3 kasus ini. Bagaimana alurnya, kaitannya, dan caranya, padahal hukum pidana itu mengatur bagaimana, buat apa kita belajar kalau memang hanya cuman pokoknya ada ini dari sini, pokoknya ini adalah pelakunya. Terus sudah begitu, sudah tercapai tujuannya, ya sudah, kita limpahkan lagi ke sana. Yang penting dia sudah selesai, kan gitu loh. Nah, ini yang kita bilang tadi. Sekarang kita disuguhkan pokoknya, kita tadi katakan sihir hukum. Karena yang ada, kita nggak usah mengerti alur, mengerti proses, dan sesuai tatanan hukum acara. Tapi yang jelas adalah lu harus makan ini, percaya ini, dan kita tinggal tunggu hasilnya hilang atau hasilnya berproses. Pak ini juga termasuk siru juga ketika si yang Danny Loro itu ditetapkan langsung ditahan, sedangkan Eva sama-sama statusnya jadi tersangka tapi tidak ditahan, sedangkan yang satunya lagi ditahan. Apakah itu juga ada indikasi sihir hukum atau ada orang yang dibalik Eva sehingga Eva tidak bisa ditahan seperti yang sehingga dia akhirnya dikorbankan, ya, sahabatnya itu di penjara. Ya, itu tadi saya nggak paham sampai di sana, karena bagaimana kita menganalisa sesuatu yang prosesnya itu kita hanya terima dengan kondisi yang mereka ciptakan, gitu loh. Ini kan mereka ciptakan, ya kita terima. Kalau saya lebih kepada, ya kalau kita nih sebagai praktisi, saya pengen itu mahasiswa atau apa, bikin tuh laporan polisi ke Propam mengenai tindakan penyidik yang menyita umpamanya barang bukti itu tidak sesuai dengan proses hukum, umpamanya ke Propam. Itu bisa. Atau kita pada masyarakat semua datang menekan kepada KPK untuk mengambil alih proses ini, karena ini adalah secara hukum bisa. Kalau enggak, ya kita akan tetap menerima pokoknya lu ini kejadiannya, ini barang buktinya, perkaranya dari sini, kita tidak perlu kasih tahu bagaimana caranya ada itu duit atau itu emas adalah hasil dari situ. Pokoknya ini barangnya, gitu. Kan kalau 3 perkara, dari sini berapa batang emas, dari sini berapa, dari sini berapa, ini kan nggak ada tuh. Pokoknya ini dari 3 kasus, kita nggak pernah tahu tuh alurnya bagaimana dari 3 kasus itu. Oke Pak Ranto, sebagai seorang senior praktisi hukum, Bapak merasa kecewa nggak dengan adanya proses hukum yang diabaikan dan menjadi sihir hukum ini? Ya, itu tadi kita kan belajar di fakultas atau di universitas kita, ya ada bukunya, ada teorinya, ada buku yang kita
jadikan acuan, karena itu adalah undang-undang yang kita harus ikuti sebagai kita nanti sebagai mahasiswa ataupun calon praktisi ataupun praktisi saat ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya kita kecewa, dan mungkin kita juga tadi berpikir ya kita terima saja sihirnya seperti ini, karena memang nggak ada di proses yang kita ketahui gitu loh. Itu kalau menurut saya begitu. Bang, ini kan lagi sedang digodok di Komisi 3 tentang RUU perampasan aset. Apakah hal ini bisa menjawab keraguan masyarakat apapun publik untuk bagi siapapun yang korupsi, asetnya bisa diambil untuk negara dan bisa dimiskinkan keluarganya karena melakukan korupsi? Apakah ini bisa menjamin dengan adanya RUU perampasan aset? Ya, RUU itu dibuat boleh-boleh saja, tapi harus dilakukan dengan prosesnya, Bang. Maksud saya ya harus ada tindak pidananya tuh harus jelas. Kan percuma ada di dalam hukum acara pidana rekonstruksi hukum. Bagaimana merekonstruksi hukumnya supaya tahu kita bahwa 3 perkara itu adalah uangnya ini gitu loh. Gimana caranya? Itu nggak pernah dikasih sama masyarakat. Kita nggak pernah disuguhkan itu. Yang ada pokoknya emas 74 kilo, uang USD, uang Singapura dolar, uang rupiah. Pokoknya ini dari 3 perkara ini. Asal mulanya nggak pernah dikasih. Kapan iya. FA itu dapat, bagaimana cara dapat, siapa yang memberikan, terus perkara yang ini berapa, perkara yang ini berapa, terus bagaimana kita? Ya kalau dikaitkan dengan namanya pengacara, ya semua pengacara pasti akan terima barang yang kayak begitu ya, karena kan kita dunianya ya tadi pengacara itu ada yang ngambil pepatah maju maju terus pantang mundur, ya kan, membela yang benar, membela yang benar, harusnya